Saya Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Surat dakwaan P29 nomor register R12.P.Sus/2024-KN-PL kepada yang terhormat Hakim Pengadilan Negeri Metro Lampung di Metro Lampung dalam perkara atas nama terdakwa, nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Jakarta 15 Mei 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegaraan Indonesia, agama Islam, wajah mahasiswa, alamat Jalan Sudirman nomor 10 Metro Lampung, pendidikan mahasiswa studi bahasa Sanskerta, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Bumi. Bahwa yang saya Jaksa Penuntut Umum bernama Arif Munandar, SHMH-LI dengan NIM 18793030315507395, alamat Kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, berdasarkan berita acara BAP nomor BAP-02-2004 Polres Metro Lampung tertanggal 10 Maret 2024 yang dibuat oleh penyidik Polres Metro Lampung. Dengan ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa sebagai dakwaan pertama bahwa ia terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 8 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari bertempat di kamar indikos korban di Jalan Metro nomor 15 Metro Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Metro Negeri Lampung dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban bebek, yang dilakukan dengan cara bahwa pada waktu dan tempat bagaimana tersebut terdakwa yang merupakan teman karib korban bebek 19 tahun datang ke indikos korban dengan membawa pisau lipat yang telah disimpan di dalam jok motor. Terdakwa kemudian memasukkan ke dalam saku celana di dalam kamar indikos. Terdakwa mengobrol dengan korban. Pada saat terdakwa berpura-pura hendak pulang, terdakwa mengeluarkan pisau dari saku celana dan langsung menusuk korban bebek ke bagian badan. Korban sempat melawan dengan menggigit tangan terdakwa, namun terdakwa terus menikam leher dan dada korban berulang kali hingga korban tumbang dan meninggal dunia. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan motif iri hati terhadap kesuksesan korban dan faktor ekonomi, di mana terdakwa iri dengan kesuksesan korban serta terlilit hutang kosan dan pinjaman online. Selain itu, terdakwa terinspirasi dari film Narcos di Netflix sebelum melakukan aksinya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi indikos, korban sering bersama terdakwa dan teman-teman lainnya, termasuk kekasih korban bernama Beruang, dan hubungan antara terdakwa dengan korban terlihat baik-baik saja tanpa pertengkaran. Jenazah korban ditemukan oleh keluarga korban setelah tidak ada kamar selama hampir 2 minggu. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 340 KUHP. Dakwaan kedua bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 8 WIB tidaknya pada suatu waktu dalam Februari 2024 bertempat di kamar indikos Jalan Metro Lampung 15 atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Metro Lampung. Yaitu korbannya bebek yang dilakukan mencerah bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa yang merupakan teman karib bebek datang di indikos korban dengan membawa pisau lipat yang telah disimpan di dalam jok motor. Terdakwa kemudian memasukkannya di dalam saku celana dalam kamar indikos. Terdakwa mengobrol dengan korban pada saat terdakwa berpura-pura hendak pulang. Terdakwa menggunakan pisau dari saku celananya dan langsung menusuk korban bebek ke bagian badan. Korban sempat melawan dan menggigit terdakwa, namun terdakwa terus menikam leher. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan motif iri hati terhadap kesuksesan korban dan faktor ekonomi, di mana terdakwa iri dengan kesuksesan korban dan juga terlilit hutang kosan dengan pinjaman online. Bahwa berdasarkan keterangan saksi tetangga indikos, korban sering pergi bersama terdakwa dan teman-teman lainnya, termasuk kekasih korban yang bernama Beruang. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana pasal 338 KUHP. Dakwaan ketiga bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari sekitar pukul 8 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2004 bertempat di kamar indikos nomor 15 Metro Lampung dengan sengaja mengambil barang sesuatu atau seluruhnya dan sebagian punya orang lain dengan maksud untuk dimiliki
secara melawan hukum yang didahului disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang bermaksud untuk mempersiapkan atau menunda pencurian dalam hal tertangkap tangan yang memungkinkan melarikan diri sendiri atau beserta orang lain, yang dilakukan dengan cara berikut, bahwa pada waktu-waktu tersebut di atas terdakwa yang merupakan mengangkari korban bebek datang indekos korban dengan membawa pisau lipat yang telah disimpan di dalam jok motor, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan motif iri hati terhadap kesenangan korban dan faktor ekonomi, di mana terdakwa ini terlilit utang, kosan dan pinjam online. Selain itu, terdakwa terinspirasi dari film Narcos di Netflix, bahwa berdasarkan transaksi tentang kos, korban sering pergi bersama terdakwa dan teman-temannya termasuk kekasih korban bernama Ruang. Hubungan antara terdakwa dengan korban terlihat baik-baik saja tanpa pertengkaran. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 365 ayat 1 ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menimbang bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama, kedua, dan ketiga di atas adalah merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 340, pasal 338 KUHP dan pasal 365 ayat 1 ke 2 KUHP yang merupakan dakwaan alternatif, sehingga majelis hakim berwenang memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Demikian surat dakwaan ini dibuat dengan seluruhnya untuk diperundangkan sebaik-baiknya. Pada Lampung, 15 Maret 2004, Jaksa Penuntut Umum Arif Munandar, SHLI, Jaksa Pertama, NIP dengan 18.03.00.995, tembusan Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Polres Metro Lampung, terdakwa Ayam 4 Arsip. Surat eksepsi atau nota keberatan atas saya yang bernama Arif Munandar sebagai penasihat hukum. Surat menyatakan surat eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum dengan registrasi nomor perkara PDN-PDN-2-PN2024-PN-BDL atas nama terdakwa Ayam kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lampung di Bandar Lampung. Identitas penasihat hukum saya Arif Munandar SHLI sebagai penasihat hukum, alamat kantor Jalan Budi Suci Sumberjo, Kecamatan Kemering, Bandar Lampung 3 Pinang Kode Pos 35151 Indonesia, yang bertindak dan atas nama serta sebagai penasihat hukum terdakwa dengan nama Ayam, tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, bekerja mahasiswa Universitas Bumi Prodi Bahasa Sastra Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Februari dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDN-2-2024-PN-PDL tertanggal 5 Februari 2004 dengan alasan-alasan sebagai dasar eksepsi. Surat dakwaan kabur, obskur, libel. Dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan adanya perencanaan sebagaimana pasal 340, namun uraian disajikan hanya berupa motif iri hati dan ekonomi serta terinspirasi dari film Narcos di Netflix tanpa menjelaskan proses perencanaan yang matang dan sistematis. Perencanaan dalam pasal 340 haruslah jelas mengandung unsur niat yang telah direncanakan sebelum dengan rentang waktu yang cukup antara pembentukan niat dan pelaksanaan perbuatan. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menguraikan kapan, di mana dan bagaimana perencanaan tersebut dilakukan sehingga melanggar syarat formil dakwaan sebagaimana pasal 143 ayat 2 berbaik KUHP. Surat dakwaan kabur, obskur, libel karena jaksa penuntut umum tidak jelas dan kabur dalam menguraikan unsur tindak pidana yang didakwakan, khusus terkait apakah perbuatan terdakwa merupakan pembunuhan berencana atau pembunuhan berencana. Uraian dakwaan bercampur antara motif, inspirasi, dan pelaksanaan sehingga sulit dipahami dan oleh terdakwa untuk membela diri secara aktif. Identitas barang bukti tidak jelas. Dakwaan menyebut adanya bukti berupa laptop, handphone, dompet, dan ponsel milik korban yang diambil, namun perbuatan ini tidak diuraikan secara terpisah sebagaimana tindakan pidana pencurian pasal 362 KUHP, melainkan campur dengan motif, akibat, atau sebagian dari tindak pidana pembunuhan. Dan juga jaksa tidak menjelaskan apakah pengambilan barang tersebut merupakan bagian dari motif pembunuhan atau ekonomi atau merupakan tindakan pidana pencurian yang berdiri sendiri.
Ketidakjelasan ini menimbulkan ambiguitas antara tindak pidana pembunuhan berencana dengan pencurian selain dengan kekerasan pasal 325 KUHP. Oleh karena itu dakwaan menjadi tidak jelas dan tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan, dan perbuatan ini tidak diuraikan secara jelas sebagai tindak pidana pencurian atau penggelapan, melainkan hanya disebutkan sebagai motif atau akibat pembunuhan, sehingga tidak jelas apakah barang-barang tersebut merupakan unsur tindak pidana tambahan. Keberatan material unsur perencanaan pasal 340 tidak terpenuhi berdasarkan jaksa penuntut umum bahwa perbuatan terdakwa lebih tepatnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan biasa pasal 338 KUHP atau penganiayaan berat mengakibatkan mati pasal 351 ayat 3 Jo pasal 338 KUHP, karena tidak ada bukti yang menunjukkan adanya perencanaan yang matang sebelumnya. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya rentang waktu antara niat membunuh dengan pelaksanaan perbuatan, di mana terdakwa hanya menyimpan pisau di jok motor dan langsung menusuk korban saat hendak pulang. Menyimpan pisau di motor bukan serta-merta dapat dipandang sebagai bukti perencanaan, karena hal tersebut bisa saja dilakukan secara spontan tanpa niat yang telah dicanangkan jauh-jauh hari, dan bisa saja pisau tersebut digunakan untuk keperluan lain, misalnya sebagai alat pertahanan diri. Motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan. Jaksa penuntut mendalilkan bahwa pelaku membunuh karena motif iri hati terhadap keseluruhan dan masalah ekonomi seperti terhutang, pesan serta pinjau sebagai bukti adanya perencanaan serta terinspirasi dari film Narcos di Netflix. Namun motif tersebut tidak sama dengan perencanaan. Motif ini hanya menjelaskan latar belakang psikologis atau emosional, sedangkan yang diperlukan dalam pasal 340 KUHP adalah bukti perencanaan yang konkret serta persiapan matang, persiapan waktu, alat, tempat dan cara yang telah direncanakan sebelumnya, bukan berdasarkan motif atau inspirasi dari film Netflix, juga bukan perencanaan, melainkan hanya ide yang muncul secara spontan. Permohonan berdasarkan uraian yang telah kami sebutkan, kami selaku penasihat terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan registrasi perkara PDM 45-2-2004 PN-BDL batal demi hukum atas tidak dapat diterima, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat dan lengkap sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP, membebankan pihak penegak ini kepada negara. Demikian eksepsi ini yang juga atas perhatian dan penjelasan majelis hakim yang mulia kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung 17 Februari 2004. Penasihat hukum terdakwa Arindar SHMH RI. 2, 3. Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Putusan sah dengan nomor 404-B/2004-PN Bandar Lampung. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Lampung yang memusat dan mengadili perkara-perkara atas nama terdakwa Ayam, tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, mahasiswa Universitas UI, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Mati nomor 45 Bandar Lampung, dalam membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan nomor registrasi perkara PDM 45-2-2004 PN-BDL. Surat eksepsi nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa 15 Maret 2024, tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. Mengadili menolak eksepsi nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 45-2-2004-PN-BDL telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, memutuskan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, memerintahkan agar perkara ini tetap diperiksa di Pengadilan Negeri Bandar Lampung, membebankan dia perkara dalam putusan akhir. Demikian putusan dalam Majelis Pemusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2024 oleh kami, Majelis Hakim terdiri dari Dr. Siti Aminah SHMH selaku Ketua dan Budi Santoso SHMH selaku Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Pada hari itu juga dihadiri oleh jaksa penuntut umum terdakwa dan penasihat hukum Bandar Lampung 20 Maret. Telah mendengar 1. Keterangan dari penasihat hukum
terdakwa dalam persidangan mengenai eksepsi yang diajukan. 2. Pendapat jaksa penuntut umum yang pada pokoknya menolak eksepsi dan memohon agar eksepsi dinyatakan tidak diterima, menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa pada pokok menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur, absurd libel, karena tidak jelas uraian mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 340 serta tidak jelas dudukan barang bukti yang disebutkan dalam dakwaan. Bahwa setelah majelis hakim memeriksa dengan skema seksama, surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat kejadian serta pasal yang dakwaan sebagaimana secara formal diatur dalam 143 ayat 2 A dan B. Bahwa mengenai jelas setidaknya uraian perbuatan serta terpenuhi atau tidaknya unsur yang dengan rencana lebih dahulu dalam pasal 340 KUHP merupakan bagian dari pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. Bahwa oleh karena itu eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan kabur dan tidak jelas harus ditolak, mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Putusan salah nomor 404/B/2004/PN demi keadilan berdasarkan kebutuhan yang maha Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ternama terdakwa Ayam tempat tanggal Lampung 20 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Serta dalam melatih nomor 45 Bandar Lampung, telah membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum Negeri Bandar Lampung nomor registrasi titik perkara PDM /45 garing 2 garing 24 PN titik PDL. Surat eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tertanggal 15 Maret 2024, tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. Telah mendengar keterangan dari penasihat hukum terdakwa dalam persidangan mengenai eksepsi yang diajukan. 2. Pendapat jaksa penuntut umum yang pada pokoknya menolak eksepsi dan memohon agar eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima, menimbang bahwa eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur, absurd libel, karena tidak jelas uraian mengenai perencanaan sebagaimana dimasukkan pasal 340 KUHP serta tidak jelas kedudukan barang bukti yang disebutkan dalam dakwaan. Bos, setelah majelis hakim memeriksa dengan seksama, surat dakwaan jaksa penuntut umum telah membuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat kejadian serta pasal yang dakwaan sebagaimana syarat formil yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Bahwa mengenai jelas setidaknya uraian perbuatan serta terpenuhi atau tidaknya unsur dengan rencana lebih dahulu dalam pasal 340 KUHP yang merupakan bagian dari pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. Bahwa oleh karena itu eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan kabur dan tidak jelas harusnya ditolak, mengingat pasal 143 ayat 2 A dan B KUHP serta ketentuan hukum acara pidananya yang berlaku, mengadili menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDN /45 garing 2 garing 2004 PN titik PDL telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana dimaksud pada pasal 143 ayat 2 KUHP, memutuskan memeriksa perkara pidana atas nama terdakwa Ayam, dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, memerintahkan agar perkara ini tetap diperiksa di Pengadilan Negeri Bandar Lampung, memenangkan gelar perkara dalam putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Majelis yang terdiri dari Dr. Siti Aminah SHMH selaku Hakim Ketua dan Budi Samsul SHMH selaku Hakim Ketua, serta diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dihadiri oleh jaksa penuntut umum terdakwa dan penasihat hukum Bandar Lampung 20 Maret 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Keadilan, surat tuntutan nomor registrasi perkara PDM /45 garing 2 garing 2004 garing PN titik PDL Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Jasa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang bertindak selaku penasehat surat yang
jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk keadilan. Surat tuntutan nomor registrasi titik perkara PDM strip 45-2/2004/PN titik PDL Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Jasa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang bertindak selaku penuntut umum setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di dalam persidangan yang memeriksa dan mengadili atas nama terdakwa Ayam tanggal lahir 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerja mahasiswa, alamat Jalan Melati nomor 5, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Berdasarkan surat penetapan hakim pada Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 10 Mei 2023 dengan nomor registrasi perkara PDM strip 45-2/2024/PN titik PDL serta surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa tanggal 5 Mei 2023 dengan nomor 092-6.10-EOH-2.7.2 terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai dakwaan pertama bahwa terdakwa Ayam telah kedua dengan surat dakwaan dengan nomor registrasi perkara PDM strip 45-2/2024/PN titik PL dengan uraian bahwa ia terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 8 atau setidaknya pada satu waktu dalam bulan Februari 2024 di bertempat di kamar indekos atau setidaknya setempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandar Metro Lampung dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampasnya orang lain yaitu korban B yang dilakukan dengan cara bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas terdakwa merupakan teman karib korban BB datang ke indekos korban dengan membawa pisau lipat yang telah disimpan di dalam jok motor. Terdakwa kemudian menusuk ke dalam saku celana. Terdakwa kemudian memasukkan ke dalam saku celana di dalam kamar indekos. Terdakwa mengobrol dengan korban pada saat terdakwa berpukulan tidak pulang. Terdakwa mengeluarkan pisau dari saku celana dan langsung menusuk korban BB ke bagian badan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan motif iri hati terhadap kesuksesan korban dan faktor ekonomi, di mana terdakwa iri dengan kesuksesan korban serta terlilit utang pesan dan pinjaman online. Bahwa berdasarkan keterangan transaksi tetangga indekos, korban sering pergi bersama terdakwa dan teman-teman lainnya, termasuk kekasih korban yang bernama Beruang dan hubungan erat dengan korban terlihat baik-baik saja tanpa pertengkaran. Jenazah korban ditemukan oleh keluarga korban setelah tidak ada di kamar hampir 2 minggu dengan pintu indekos dikunci dan akhirnya dibuka oleh pemilik kos. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 340 KUHP. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dengan ancaman pidana pasal 340 KUHP. Dalam kedua, bahwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain itu korban B yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada waktu sebenarnya korban di atas terdakwa merupakan teman karib korban BB usia 19 tahun datang ke kos korban dengan membawa pisau lipat yang telah disimpan di dalam jok motor. Terdakwa yang masukkan ke dalam saku celana di dalam kamar indekos. Terdakwa mengobrol dengan korban pada saat terdakwa berpura-pura hendak pulang. Terdakwa mengeluarkan pisau dari saku celana yang telah menusuk korban BB ke bagian badan. Korban sempat melawan dengan menggigit tangan terdakwa, namun terdakwa harus menikam leher dan dada korban berulang kali sehingga korban tumbang dan meninggal dunia. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan motif iri hati terhadap kesuksesan korban dengan faktor ekonomi terhadap di mana terdakwa iri dengan kesuksesan korban serta terlilit hutang kosan dengan pinjaman online pinjol. Selain itu terdakwa televisi dari film Narcos Netflix sebelum melakukan aksinya. Setelah membunuh korban, terdakwa mengambil barang-barang bernilai milik korban berupa laptop, MacBook, dan dompet ponsel serta membungkus jasad korban dengan plastik besar dilapisi spray kasur dan ditaburi bahan pengawet sebagai pemain untuk mencegah pembusukan guna menunda penemuan jenazah. Bahwa berdasarkan transaksi korban sering pergi bersama terdakwa dan teman-teman lainnya termasuk kekasih korban bernama Beruang. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 338 KUHP. Dakwaan ketiga, bahwa ia terdakwa. Dakwaan ketiga, dakwaan ketiga ini yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa yang merupakan teman karib korban BB datang ke kosan korban dengan membawa pisau lipat yang telah disimpan oleh jok motor.
bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan motif iri hati terhadap kesusahan korban dan patologi, di mana terdakwa iri dengan kesusahan korban serta terlilit utang, kesan dan pinjaman online. Selain itu, terdakwa terinspirasi dari film Narcos di Netflix sebelum melakukan aksinya. Bahwa berdasarkan transaksi tetangga Indokos, korban sering pergi bersama dengan teman-teman termasuk kekasih korban beruang dan hubungan terhadap terdakwa dan korban terlihat baik-baik saja tanpa pertengkaran. Jenazah korban ditemukan oleh keluarga korban setelah tidak ada kabar selama hampir 2 minggu dengan pintu Indokos terkunci dan akhirnya dibuka oleh pemilik korban. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 35 ayat 1 kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan primer melanggar pasal 340 menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampasnya orang lain. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Pengetahuan terungkap di persidangan bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti, surat berbukti diperoleh fakta sebagai berikut. Bahwa benar korban BP ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya pada tanggal 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada. Bahwa benar terdakwa Ayam adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. Bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan dalam jok motor kemudian digunakan untuk menikah korban secara langsung. Bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray pengawet, dan wangian agar tidak cepat tercium bau busuk. Bahwa benar terdakwa membunuh korban dengan motif iri hati dan faktor ekonomi serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Analisis juridis pada unsur pasal 340 tidak pidana pembunuhan berencana berupa barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian tersebut, yaitu terdakwa Ayam dengan sengaja. Berdasarkan kronologi dan pembuktian tersebut, terdakwa memiliki mens rea, niat jahat yang kuat, telah merencanakan pembunuhan dan menyimpan pisau dilipat di jok motor, terinspirasi dari film Narcos dan didorong motif iri hati terhadap kesusahan korban serta masalah ekonomi seperti utang kosan dan pinjol serta langsung menusuk korban saat berkumpulan tidak pulang dengan rencana terlebih dahulu. Res actus perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa berkumpulan tidak pulang lalu mengeluarkan pisau dari satu celana dengan menusuk korban berulang kali di leher dan dada hingga korban meninggal dunia, mengakibatkan merapasnya orang lain yaitu korban B. Berdasarkan hal demikian maka dikonklusikan semua unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. Unsur pasal 338 pembunuhan biasa berupa barang siapa yakni terdakwa Ayam dengan sengaja. Res actus perbuatan tersebut dilakukan dengan menusuk korban dengan selepat hingga meninggal dunia, mengakibatkan merampasnya orang lain yaitu bebek. Berdasarkan hal demikian maka dikonklusikan unsur pasal 338 juga terpenuhi. Namun karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal yang membedakan dan meringankan bahwa perbuatan terdakwa telah menemukan nyawa teman karib sendiri tanpa alasan yang masuk akal. Tindakan terdakwa merencanakan pembunuhan dengan membawa jenazah dan menyembunyikan jasad untuk menunda penemuan jenazah. Tindakan terdakwa mengambil barang milik korban setelah pembunuhan menunjukkan motif ekonomi dan berbuat perbuatan. Perbuatan terdakwa menyembunyikan jasad korban dengan membungkus menggunakan plastik spray pengawet dan wangian menunjukkan upaya menghilangkan jejak kejahatan. Terdakwa terinspirasi dari film Narcos yang menunjukkan rencana matang dan kurangnya empati. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan yang tulus selama persidangan. Terdakwa telah mengakibatkan trauma bagi keluarga korban yang mencari keberadaan selama hampir 2 minggu. Hal-hal yang meringankan korban, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Terdakwa masih muda dan merupakan mahasiswa yang seharusnya fokus pada pendidikan. Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan meskipun terlambat. Hal-hal yang membedakan terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa bersikap kooperatif. Selama persidangan terdakwa masih berusia muda dan merupakan mahasiswa. Tuntutan berdasarkan rangkaian di atas, jaksa penuntut umum
memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ayam berupa pidana penjara 20 tahun, menetapkan barang bukti 1 buah pisau lipat, 1 buah unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 buah unit ponsel berupa plastik besar, spray pengawet dan wangian untuk dirampas dan digunakan, membebankan biaya pengaruh kepada terdakwa. Untuk demikian sudah tuntutan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung 15 Maret 2004, Arif Munar, SHMH LI, Jasa Pertama. Terima kasih. Menginginkan Ose ya? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nota pembelaan pledoi dengan nomor perkara PDM strip 45/2/2024/PN_BDL kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. Identitas yang bertantangan di bawah ini: nama Arif Munar, SHMH LI, kerja sebagai penasihat hukum, alamat Kecamatan Teluk Buntung Timur, TBT di Jalan Layak, Puri Gading nomor 3, Sukamaju. Bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum klien kami. Nama lengkap Ayam, Lampung, 12 Januari 2021, umur 23 tahun, mahasiswa Universitas Budi Prodi Bahasa Sunda. Alamat Jalan Melati nomor 45, Bandar Lampung. Bapak Ketua dan anggota Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, dan sidang pengadilan yang kami muliakan. Pertama-tama, perkenalan kami menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Adil, dan Maha Bijaksana. Karena sebagai manusia, kita harus menyadari bahwa rahmat dan inayahnya kita semua dapat mengikuti persidangan ini mulai dari awal sampai akhir. Ucapan terima kasih dan pada setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang telah dengan tekun, sabar dan teliti memeriksa dan mengadili perkara ini dengan usaha menemukan kebenaran material demi keadilan dan kebenaran. Kami juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada saudara penuntut umum yang dengan gigih dan bersemangat berusaha untuk membuktikan dakwanya yang dapat kami maklumi sebagai suatu tugas dan amanat institusi kejaksaan. Ucapan terima kasih dan penghargaan ini bukanlah sekedar memenuhi kelaziman awal dari suatu pledoi pembelaan, namun manifestasi dari rasa puas dari hati nurani kami, karena kita menurut fungsi masing-masing telah bersama menegakkan hukum in concreto, yaitu keadilan, sehingga memungkinkan terlaksananya penegakan hukum dan kebenaran kita junjung tinggi berdasarkan kebutuhan yang besar. Bahwa pada persidangan ini jaksa penuntut umum telah membacakan surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut klien kami Ayam dengan pidana penjara seumur hidup atau dakwaan primer 3 pasal 40 KUHP pembunuhan berencana atau tidak pasal 338 KUHP pembunuhan. Sebagai kuasa hukum, dengan penuh rasa hormat kami mengajukan nota pembelaan pledoi ini dengan maksud agar Majelis Hakim yang mulia dapat mempertimbangkan secara jernih fakta-fakta hukum, aspek keadilan dan prinsip kemanusiaan dalam perkara ini, terlepas dari posisi yang berseberangan antara penuntut umum dan yang bertindak untuk dan atas nama negara, di mana tugasnya adalah untuk menangani perkara tindak pidana dengan posisi penasihat hukum PH dari warga negara. Tentu penegakan hukum ini didasarkan pada prinsip bahwa apapun dan bentuk jenisnya perbuatan tidak pidana harus ditekankan, dilawan, dan kalau mungkin supaya dihapuskan. Dengan perbedaan posisi tersebut, langsung atau tidak langsung, setuju atau tidak setuju tersebut akan menimbulkan perbedaan sudut pandang yang berbeda dari jaksa penuntut umum dengan kami selaku penasihat hukum dalam melihat perkara yang sekarang disidangkan ini. Di sini terjadi kesinggungan antara jaksa penuntut umum dan kami selaku penasihat hukum, karena itu perbedaan sudut pandang ini diserahkan penjelasannya kepada Majelis Hakim yang bisa mengadili perkara ini. Hal ini sesuai dengan sebuah adiagum yang menyatakan bahwa dari subjektivitas akan diperoleh objektivitas. Tanggapan dakwaan yang tertutup bahwa unsur berencana pasal 340 KUHP tidak terpenuhi karena perbuatan klien kami terjadi secara spontan tanpa persiapan yang matang atau rencana terstruktur sebelumnya. Bahwa jaksa penuntut umum menilai bahwa klien kami telah merencanakan menyimpan pisau di jok
jok motor, namun hal tersebut tidak cukup membuktikan adanya niat berencana yang konkret dan sistematis. Bahwa dalam doktrin hukum pidana, pembunuhan berencana mensyaratkan adanya perencanaan yang matang seperti pemilihan waktu, tempat, dan metode yang dirancang jauh-jauh hari. Sedangkan dalam kasus ini perbuatan klien kami dipicu dengan emosi saat hendak pulang. Bahwa misal lipat tidak otomatis bermakna sebagai perencanaan pembunuhan, karena misal tersebut bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari atau perlindungan diri dan bukan bukti langsung adanya rencana pembunuhan. Jangan demikian, unsur pasal 340 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Ada perbuatan klien kami yang lebih tepat dikualifikasikan dalam pasal 338 KUHP pembunuhan biasa. Karena klien kami memang terbukti menusuk korban hingga menyeluruhnya, namun perbuatan tersebut terjadi secara spontan akibat motif pribadi tanpa rencana yang terstruktur. Oleh karena itu, perbuatan klien kami lebih tepat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 340, bukan pasal 340. Kedudukan barang yang diambil. Jaksa penuntut umum juga menyebut adanya pengambilan laptop, dompet, dan ponsel, akan tetapi tidak pernah didakwakan secara tegas sebagaimana tindakan pidana pencurian pasal 365 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa barang-barang tersebut tidak relevan untuk memperberat perbuatan, melainkan hanya merupakan tindakan pasca kejadian yang tidak terkait langsung dengan motif pembunuhan. Hal-hal yang mengurangi tanggung jawab pidana bahwa klien kami masih muda, usia 23 tahun, dan merupakan mahasiswa yang belum memiliki pengalaman hidup secara matang sehingga rentan terpengaruh emosi dan kesulitan ekonomi. Bahwa klien kami terlilit hutang kosan dan pinjol yang memicu stres dan iri hati terhadap kesehatan korban, sehingga perbuatan tersebut lebih didorong oleh kondisi psikologis yang tidak stabil daripada niat jahat murni. Bahwa klien kami melakukan perbuatan dipicu oleh emosi sesaat akibat iri hati dan masalah ekonomi tanpa adanya persiapan yang matang sehingga tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal. Bahwa klien kami menyesali perbuatannya dan bersedia bekerja sama dengan pihak berwenang menunjukkan adanya potensi rehabilitasi dan perbaikan menjadi masa depan. Seperti itu. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, kami selaku penasehat hukum klien kami memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan klien kami yakni Ayam tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada pasal 340 KUHP, menyatakan klien kami hanya terbukti bersalah melakukan pembunuhan sebagaimana pasal 338 KUHP pembunuhan biasa, menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya terhadap klien kami dengan mempertimbangkan usia muda, kondisi ekonomi, dan potensi rehabilitasi klien kami. Misalnya, pidana penjara 10 tahun atau sekurang-kurangnya tidak lebih berat dari 12 tahun sebagaimana ancaman pasal 338 KUHP, menentukan agar klien kami tetap dalam tahanan selama proses hukum berlangsung. Demikian nota pembelaan pledoi ini kami ajukan dengan penuh harapan agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana serta menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum yang berlandaskan keadilan dan kemanusiaan. Atas perhatian Majelis Hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Lampung 27 Agustus 2024. Kami penasihat hukum klien kami Arif Munandar SHM Ali.